Halo teman-teman sekalian, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi komunikasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang komunikasi para leader, para pemimpin. Tentu saja sebagai pemimpin, mereka dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda dengan orang-orang yang dipimpinnya. Para leader adalah teladan. Para leader adalah orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Mereka harus punya kualitas yang lebih hebat dalam berkomunikasi. Mereka harus punya kompetensi yang lebih tinggi dalam berkomunikasi. Apa saja hal-hal yang perlu dikuasai, dimengerti oleh seorang leader dalam berkomunikasi? Kita simak berikut ini. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sebagai leader, Anda atau kita semua harus punya kemampuan komunikasi yang melebihi orang-orang kebanyakan. Karena leader itu bukan orang kebanyakan, mereka orang-orang sedikit. Yang banyak adalah follower. Tapi kalau leader itu sedikit. Karena mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang punya tanggung jawab besar untuk membawa kemana siapapun yang dipimpinnya. Baik pemimpin keluarga, pemimpin perusahaan, pemimpin daerah, pemimpin negara, dan sebagainya. Orang-orang ini haruslah memiliki kemampuan teknik komunikasi yang lebih baik. Karena tugasnya bukan hanya menyampaikan sesuatu, tapi dia juga harus memotivasi, menjadi teladan, dan juga menjadi inspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Tentu saja ini tidak mudah ya. Tapi paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang harus benar-benar dikuasai oleh seorang pemimpin. Sehingga dengan modal 3 inilah mereka berkomunikasi. Dengan modal 3 inilah mereka bisa menginspirasi, menjadi kekuatan bagi dirinya untuk menyampaikan apapun yang diinginkannya dalam berkomunikasi kepada orang-orang yang dipimpin, orang-orang yang dipimpin kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sampai belepotan ya. Pertama, teman-teman, seorang leader untuk dia dapat berkomunikasi dengan baik, seorang leader haruslah pribadi yang berilmu. Berilmu itu maksudnya apa? Bahwa seorang leader harus menjadi pembelajar. Mereka adalah orang yang punya gairah yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Selalu ingin cari tahu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Mungkin dia bukan orang yang sangat cerdas, tapi dia adalah orang yang punya pengetahuan yang cukup untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Makanya sekali lagi mereka harus menjadi seorang yang pembelajar. Selalu belajar. Selalu berusaha menambah pengetahuannya. Jadi pembelajar di sini belajar bukan hanya dalam konteks pendidikan formal ya. Dia belajar pada setiap keadaan, belajar pada orang, belajar pada pengalaman, belajar dari siapapun, belajar dari hal-hal yang dilihatnya, belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu, pengalaman-pengalaman hidup dirinya maupun pengalaman hidup orang lain. Jadi dia punya pengetahuan, dia punya wawasan yang luas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinannya. Ini yang penting. Jadi jangan sampai menjadi pemimpin tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Kita tidak harus menjadi orang yang jenius dan terlalu cerdas bagaimana, enggak. Tapi kita punya pengetahuan. Kita selalu mau belajar, selalu mau cari tahu. Itulah ciri pertama pemimpin yang hebat. Kalau dengan pengetahuan yang mumpuni, pengetahuan wawasannya yang bagus, maka komunikasinya pun akan bagus. Karena dia punya banyak bahan. Dia punya banyak sumber-sumber yang akan dia sampaikan saat dia berbicara kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kepada siapapun, termasuk kepada apabila dia berbicara kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Orang akan melihat, wah nih orang berilmu nih. Bukan orang sembarangan. Karena kalau seorang leader, orang sudah ngelihat, dia nggak ngerti apa-apa, maka kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin diragukan oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang leader, dia harus punya mental yang teruji. Makanya
Kalau ada seorang leader hebat yang berbicara tentang sesuatu memotivasi orang lain dan kekuatan motivasinya itu luar biasa, karena memang dia sudah teruji mentalitasnya. Apa yang dia katakan adalah sesuatu yang sudah dia alami. Orang-orang itu sudah teruji, baik diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit, diuji dengan kegagalan, diuji dengan fitnah, diuji dengan kekayaan, dan sebagainya. Jadi leader yang matang, pemimpin yang matang adalah pemimpin yang sudah diuji dengan berbagai pengalaman hidup yang mungkin orang lain gagal. Dan dia juga mungkin gagal, tapi dia terus berusaha, tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah putus asa. Kelihatan dari jiwanya yang tegar. Jadi makanya saat mereka berbicara, mereka memotivasi orang lain, yang keluar dari ucapannya, yang menjadi konteks dari kata-katanya adalah kekuatan jiwanya, kekuatan mentalnya. Makanya efek dia berbicara sangat kuat, sangat berpengaruh, sangat meyakinkan. Kenapa? Kata-katanya itu didukung oleh jiwanya, mentalnya yang hebat. Dia sudah teruji. Jadi seperti yang biasa kita dengarkan, bahwa pelaut ulung tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Jadi pelaut ulung, leader-leader hebat itu lahir dari ujian, tekanan luar biasa, baik dari dalam maupun dari luar. Tapi mereka tetap tegar, tetap bertahan, tetap pantang menyerah, punya komitmen yang luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini kalau bicara itu pasti hebat dan pasti kuat, pasti berbobot. Karena didukung oleh itu tadi, mental yang hebat. Jadi yang pertama saya ulangi, ilmu pengetahuannya yang luas, didukung oleh mentalnya yang hebat, mental para pemimpin. Dan yang ketiga, ini adalah sifat. Seorang pemimpin punya pengetahuan, oke. Mentalnya hebat, oke. Tapi yang terakhir, yang menjadi pondasi paling penting adalah sifat. Tanpa sifat yang baik ya, pengetahuan itu bisa merusak, bisa menipu orang lain. Dengan mentalnya, dia bisa membawa orang lain kepada hal-hal yang buruk. Bisa saja ya, tapi tentu saja tidak. Mudah-mudahan kita semua tidak demikian. Nah, dengan sifat inilah yang menjaga supaya pengetahuan dan mental tadi itu terbawa kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan koridor moral, koridor agama, tidak melenceng ke sana kemari. Sifat ini menjadi penting. Seorang leader itu harus punya kepedulian, harus punya jiwa penyayang. Dia selalu peduli kepada orang, dia peduli kepada siapapun yang dipimpinnya. Dia tidak bisa tenang hidupnya kalau yang dipimpinnya masih ada yang hidup dalam keadaan susah, masih ada yang miskin, masih ada yang lapar, masih ada yang penuh dengan persoalan-persoalan yang dia tidak bisa selesaikan. Kenapa? Karena dia peduli. Dia harus berusaha. Dia berpikir terus bagaimana caranya supaya siapapun yang saya pimpin ini menjadi baik, menjadi terpenuhi hal-hal yang diinginkannya, pada hal-hal yang baik. Kemudian pemimpin itu punya sifat yang amanah. Begitu dia dapat tanggung jawab, maka dia melaksanakan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati, sesuai dengan tujuannya, amanah yang diberikan. Dia tidak khianat, dia tidak menggunakan jabatan itu untuk kepentingannya pribadi. Dan juga pemimpin itu memiliki sifat ketulusan. Jadi dia berbuat sesuatu ini benar-benar tidak didasari oleh keinginan-keinginan pribadi untuk mendapatkan kehormatan, untuk dipuji, untuk memperkaya diri sendiri. Nah, dengan sifat yang baik, sifat yang penuh kepedulian, kasih sayang, amanah, tulus ini, itu maka kita akan melihat seorang pemimpin yang karismatik. Pemimpin yang punya aura yang membuat kita respect luar biasa kepada orang ini. Jadi sebelum dia bicara pun, kita melihat sosok pribadinya aja, kita sudah respect, kita sudah merasa, oh ini orang hebat. Auranya sudah memancar dari kebaikan itu tadi, sifat itu tadi. Apalagi saat dia bicara, maka itu akan punya kekuatan luar biasa. Jadi kalau kita bicara dengan pengetahuan, orang akan menerima dengan pengetahuan. Kalau bicara dengan mental, maka orang lain akan termotivasi. Mereka menerimanya dengan sikap mental juga.
Kalau kita bicara dengan sifat, maka kita menyentuh sesuatu yang paling mendalam dalam jiwa manusia, yaitu hatinya. Makanya kalau kita kadang mendengarkan orang berbicara, leader berbicara, tiba-tiba kita merasa, iya, banyak sekali hal-hal yang harus kurubah dalam diriku. Tergerak diri kita ini untuk melakukan sesuatu, untuk berubah diri menjadi baik, untuk koreksi diri. Nah, itu pemimpin yang hebat. Begitulah pemimpin hebat berkomunikasi. Mereka berbicara dengan pengetahuan yang mendalam, pengetahuan yang benar sumbernya, berbicara dengan atas dasar mental yang sudah teruji dalam berbagai tantangan hidup. Dan pemimpin yang memiliki sifat yang baik di dalam dirinya. Sifat yang amanah di dalam dirinya. Penuh kasih sayang kepada semua orang yang dipimpinnya. Selalu ingin membahagiakan orang lain, berpikir untuk kepentingan orang lain. Dan selalu amanah dan tulus. Nah, pemimpin seperti ini, apapun yang keluar dari lisannya, maka itu akan menjadi kata-kata yang seperti magic gitu. Punya daya magis yang luar biasa. Jadi sekali lagi, buat siapapun yang menonton video ini, apakah dia pemimpin atau calon pemimpin, karena setiap kita memang pemimpin, lakukan 3 hal ini. Perhatikan 3 hal ini. Cari tahu tentang 3 hal ini. Pikirkan, analisa, dan lakukan. Praktekkan. Sehingga kita akan menjadi pembicara, komunikator yang luar biasa. Pembicara, seorang leader dengan kemampuan komunikasi yang istimewa. Yang bisa memimpin siapapun menjadi orang-orang yang hebat. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat lainnya. Demikian motivasi atau tips komunikasi untuk para leader. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ini bermanfaat, silahkan praktekkan, silahkan share, dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dalam episode berikutnya.